Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Air News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat Air, ada sebuah video ya yang menunjukkan kebodohan mereka, juga menunjukkan istilahnya itu kegalauan mereka. Mereka saat ini tuh lagi bingung, lagi galau, lagi kacau pikirannya ya, sehingga mereka menggunakan segala macam cara untuk menutupi kebohongan mereka gitu loh ya. Jadi suatu kebohongan pasti akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lain, pasti akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan dan yang lain, dan ini sudah terjadi gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita simak aja dulu ya video berikut ini. Makanya dulu ini pendiri NU ya Hasyim Asy'ari dan juga ya Khalil Al-Bangkalani, karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya ya Khalil Al-Bangkalani, ya Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya ya Hasyim Asy'ari dan ya Khalil Al-Bangkalani. Kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri-pendiri NU belajarnya sama Habib. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim ya, seorang kiai, Kiai Maimun. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih ngidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin man takallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Singkat cerita, si khotib ini nggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin, dia ngomong fasih sekali, bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus desa khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa.
dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali karena yang ke sana itu pasti ulama, sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim dulu, karena sama-sama iso jadi rame Kudus sarang mergo ning Mekah padha ngaji Sayyid ketok iku kawitan ning Madinah Mekah ning kene iki. Mekah Madinah kawitan mbae berjanji utawa bapake berjanji Ja'far al-Barzanji niku tahun 1100 ono Sayyid gede Sayyid Murtadha ngarang kitab Syarah Ihya niku sing disebut Ithafu Sadatil Muttaqin. Sayyid Murtadha kagungan murid Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan kagungan murid Kiai Abdullah. Kiai Abdullah kagungan murid Kiai Mahfud. Kiai Mahfud kagungan murid Mbah Hasyim. Kiai Mahfud kagungan murid Mbah Hasyim. Wabeh NU kaprae Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah jelas ya. Jadi mereka itu hanya bisa ngarang-ngarang karena sekarang mereka panik. Jadi mereka yang dulu juga menyerang NU, bahkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari sendiri juga diserang. Ini bagi kalian yang belum tahu, Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu juga dibodoh-bodohkan sama mereka, dibilang nol besar loh ya. Jadi kalian jangan terlalu naif lah ya. Mereka itu hanya orang-orang yang mencari nafkah di Indonesia, bukan dengan kebenaran. Tidak satu pun di antara yang mengeklaim 4 juta ada ya Habib di Indonesia ini, tidak ada satu pun yang berani kemudian diskusi ilmiah. Karena apa? Karena emang bukti tidak ada semuanya. Mereka hanya bisa membodohi umat dengan iming-iming syafaat lah, dengan ancaman-ancaman tidak dapat syafaat, tidak dapat surga. Hanya itu yang mereka pergunakan. Yang dulu keluar-keluar harus tes DNA, sekarang nggak berani tes DNA. Yang katanya tesis Kiai Imad itu terbantahkan sampai ada 100 berapa kitab, ternyata nggak mampu menjawab semuanya. Itulah ya. Bahkan ya, yang dulu mereka ngomong mereka sudah diisbat oleh Nakobah internasional, ternyata tidak ada satupun Nakobah internasional yang mengisbat mereka. Itu nggak ada gitu. Di Arab sendiri mereka bukan siapa-siapa. Kalau mereka memang zuriyah Nabi, di Arab pasti dihormati. Tidak, mereka di Arab tidak dikenal sama sekali. Itulah ya. Jadi ayolah kita berpikir cerdas. Dengan yang bisa membaca kitab, hadirlah atau mintalah kitab dari Kiai Imaduddin, kemudian bandingkan dengan kitab-kitabnya Pak Alawi. Bagaimana suatu kebohongan itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Tapi kalau suatu kebenaran sekali ngomong A ya terus A. Kalau mereka enggak, sekarang ngomong A, besok ngomong B, ngomong C, ngomong D sampai ke Z. Gitu loh ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.